Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda sekalian. Dan hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Silakan membuka Alkitab masing-masing dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11, dan firman Tuhan pada hari ini akan diberi judul Bapa yang Baik. Demikianlah firman Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Sekali lagi saya ingin mengulang kalimat yang terakhir atau ayat yang terakhir, ayat 11. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Matius pasal yang ke-7 masih merupakan bagian besar dari khotbah yang disebut khotbah di bukit. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5, 6, dan 7, kita membaca ini adalah pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Di situ ada doa Bapa kami, pengajaran tentang berdoa, bagaimana mesti berdoa, pengajaran tentang kekhawatiran, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Lalu kemudian ada masih banyak lagi pengajaran yang terdapat di dalam Matius pasal 5, 6, 7. Dan kalau Bapak Ibu membaca juga ada pengajaran tentang hal mengumpulkan harta. Janganlah mengumpulkan bagimu harta di bumi, sebab di bumi ngengat dan karat merusakkannya, serta pencuri membongkar. Dan sekarang kita membaca di dalam ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11. Bagian ini membahas tentang undangan Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Dan ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagian ini membahas, dilanjutkan lagi di ayat yang ke-10, 11, beralih kepada gambaran tentang sikap seorang ayah, sikap seorang bapak terhadap anaknya. Bila ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 adalah undangan untuk meminta, mencari, dan mengetok, ayat selanjutnya beralih tentang sikap seorang bapak terhadap anaknya, khususnya pada waktu anaknya meminta sesuatu. Dan ayat 11 adalah klimaks dari perikop ini, di mana sifat Bapa di sorga, Bapa yang baik, ditampilkan dengan jelas. Menariknya di ayat 11, kalau kita membaca, ada satu kata yang mungkin tidak enak untuk kita dengar. Perhatikan ayat 11, Alkitab berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kata jahat di situ tidak enak, bukan? Ya. Mestinya Tuhan Yesus pakai kata yang lebih lembut lah, jangan jahat. Jahat itu kurang enak. Evil bahasa Inggrisnya. Mestinya pakai kalimat yang lembut.
mungkin sinful atau berdosa atau weak atau lemah atau yang lainnya lah, jangan jahat. Masa dikatakan jika kamu yang jahat, poneroi, bahasa aslinya bahasa Yunani, evil, jahat. Inilah yang Tuhan Yesus hendak tunjukkan kepada kita sekalian, sesungguhnya bahwa pada hakikatnya manusia adalah pribadi yang jahat karena kita semua sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kalau kita membaca Alkitab sudah jelas sekali perilaku orang-orang yang hidup di dalam dunia. Bahkan Kejadian pasal yang ke-6 ketika dilihat Tuhan Allah bahwa manusia semakin banyak jumlahnya dan kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Itulah manusia. Tapi ajaran masa kini, ajaran psikologi, ajaran-ajaran yang lain yang bukan bersumber dari Alkitab berkata manusia pada hakikatnya tidak jahat tetapi baik. Kalaupun manusia jahat sebetulnya bukan jahat. Manusia jahat karena lingkungannya yang mempengaruhi sehingga manusia itu jahat. Sehingga kalau kita ingin memperbaiki kehidupan manusia, maka dianjurkan untuk kita memperbaiki lingkungan. Tidak ada anak yang dihajar seperti masa lalu. Semua anak dianggap baik, yang salah lingkungannya. Dan semuanya diubah. Kalau dulu penjara namanya penjara. Sekarang bukan penjara, tapi namanya adalah lembaga pemasyarakatan atau correctional facility. Itu sebabnya kita membaca dan kita melihat banyak hal di dalam dunia, segala sesuatu dinyatakan, diperhalus sedemikian rupa untuk menyanggah teori bahwa manusia itu jahat dan berdosa. Mereka menganggap manusia baik. Inilah dunia di mana kita tinggal sekarang. Apa yang jahat dikatakan baik. Apa yang salah dikatakan betul. Dan segala sesuatu menggunakan istilah-istilah yang lain diklasifikasi, reclassified, diklasifikasi kembali. Kalau sejak lama 3 dekade atau 30 tahunan yang lalu, perilaku misalnya homoseksual adalah gangguan psikologis yang serius. Sekarang hal itu menjadi sesuatu yang berbeda, ditoleransi. Ini adalah orientasi seksual, bukan lagi gangguan. Ini orientasi seksual. Kemudian diterima dan sekarang dipaksakan di masyarakat sebagai setara dalam perkawinan sesama jenis. Inilah dunia di mana kita tinggal. Dunia yang sudah jahat, tidak lagi bisa membedakan mana benar, mana yang salah. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Dan itulah kenyataan yang kita hadapi. Dan kita jumpai dalam masyarakat kita tentang perilaku seorang ayah. Mungkin ayat ini tidak mengena atau ayat ini kurang begitu cocok dengan situasi kita, manakala judulnya adalah Bapak yang Baik. Mungkin Anda pernah mengalami kekerasan dari ayah, kekerasan dari papa, kekerasan dari bapak. Sehingga mungkin Anda berkata, tidak, bapak itu tidak baik. Gambaran kita tentang seorang bapak kadang-kadang kacau hanya karena kita mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak pantas oleh orang tua kita, oleh bapak kita. Itu sebabnya pada saat ini kita akan membahas tentang bapak yang baik. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada anaknya.
Para pendengar dan para pembaca Injil Matius pasal 7 ini digiring oleh Tuhan Yesus untuk menyadari bahwa ada Bapa di sorga. Ada Bapa yang peduli, ada Bapa yang baik, yang memberikan yang baik, bahkan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kepada saudara dan saya yang meminta kepada Bapa kita di sorga. Jadi kalau begitu, mari kita belajar tentang Bapa yang baik. Seperti apa sih Bapa yang baik itu? Kadang-kadang kategori atau kriteria Bapak yang baik sudah mulai kabur. Ya, Bapak yang baik kalau Bapak itu bisa memberikan segala-galanya kepada saya. Saya minta uang, Bapak kasih. Sebab kata baik kadang-kadang begitu sempit pengertiannya. Kalau dia memberikan yang kita minta, kita berkata, oh baik sekali orang itu. Tapi pada waktu orang itu tidak memberi yang kita minta, misalkan kita mau hutang kepada seseorang. Lalu setiap kali kita datang, orang itu mau meminjamkan uangnya, lalu kita berkata, baik. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang kalau kita mau datang ke rumahnya pinjam uang, orang itu selalu menolak. Apa kalimat atau kata yang muncul dari mulut kita? Biasanya kita langsung berkata, orang ini tidak baik. Baik menurut manusia, seringkali kabur. Baik menurut manusia, seringkali tidak lagi seperti yang apa Alkitab katakan. Nah, itu sebabnya mari kita belajar tentang Bapa yang baik. Yang pertama, Bapa yang baik, dari ayat ini, ayat yang ke-11, kita menemukan satu. Bapa yang baik memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dia bukan memberikan yang setengah baik, yang tidak baik, yang kurang baik. Tapi Bapa yang baik memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Inilah kunci, ayat 11 ini adalah kunci untuk kita belajar mengerti tentang ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 berkata, mintalah maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Faktanya kita berkata, enggak kok, saya minta enggak dikasih. Enggak kok, saya butuh status tinggal di Amerika, saya enggak dapat, masa dideportasi. Enggak kok, saya sudah mencari. Saya sudah cari kerjaan kemana-mana. Saya sudah berdoa. Saya sudah kasih perpuluhan, saya kasih persembahan sulung, saya kasih macam-macam, saya traktir pendetanya. Tapi saya nggak dapat loh. Di mana ayat itu? Minta, kamu akan diberi. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya sudah doa puasa. Katanya suruh ketok-ketok, saya sudah doa puasa, bro. Pagi, siang, malam saya puasa. Senin, Kamis saya puasa. Puasa Daniel, puasa Esther, puasa Tuhan Yesus 40 hari saya puasa. Enggak tuh. Karena kita hanya membaca ayat yang ke-7 dan kita tidak membaca ayat yang ke-11. Bapa yang baik tahu memberi yang baik untuk anak-anaknya. Bapak yang baik tidak sekedar memberi semua, segala sesuatu, bahkan seluruh dunia yang diminta oleh anak-anaknya. Bapak yang baik memberikan yang baik, yang terbaik untuk anaknya. Baru-baru ini di koran ditulis ada seorang artis Indonesia yang memberikan hadiah ulang tahun untuk anaknya, umurnya 5 tahun. 5 tahun. Menulis belum bisa, makan saja mungkin belum bisa sendiri. Umur 5 tahun, pada waktu ulang tahun diberikan atau dibelikan mobil Mini Cooper seharga 700 juta rupiah. 700 juta rupiah untuk anaknya yang berusia 5 tahun. Pertanyaannya, mau untuk apa?
700 juta, mobil Mini Cooper seharga 700 juta diberikan untuk seorang anak dari artis ini yang usia itu baru 5 tahun. Untuk apa? Mobil 700 juta untuk anak 5 tahun. Ya mungkin hanya untuk sensasi pemberitaan media massa saja. Supaya orang tahu ini loh, dia punya banyak duit, duitnya sisa 700 juta bisa untuk beli mobil Mini Cooper untuk anaknya yang umur 5 tahun. Apakah itu baik? Apakah itu baik? Belum tentu. Belum tentu. Apa yang kelihatan mewah, apa yang kelihatan bergelimangan, apa yang kelihatan bersinar-sinar, apa yang kelihatan kinclong, apa yang kelihatan celing, belum tentu baik untuk seseorang. Tapi kita lihat Bapa di sorga, Dia memberikan yang terbaik kepada Anda dan saya. Alkitab mengajarkan, kita menunjukkan kepada kita betapa baiknya Tuhan itu. Contohnya, saudara dan saya. Manusia diciptakan pada hari keberapa? Manusia diciptakan pada hari ke-6, bukan hari pertama. Gelap gulita, belum ada apa-apa. Belum ada makanan, belum ada minuman, belum ada tanaman, belum ada binatang. Tapi manusia seringkali ingin number one, nomor satu. Saya kan manusia, makhluk paling mulia. Nomor satu. Tuhan berkata, no, kamu nomor 6. Diciptakan pada hari yang ke-6, bukan hari pertama, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan baik kepada kita. Baik, belum tentu nomor 1. Bagi manusia nomor 1 itu baik, mungkin. Tapi bagi Tuhan, nomor 1 belum tentu baik. Kebaikan Tuhan tidak bisa diukur dengan apa kemampuan, tidak bisa diukur oleh akal, pikiran, dan otak manusia. Karena Tuhan itu baik, selama-lamanya baik, tidak pernah tidak baik. Produknya baik, sifatnya baik, segala apa yang ada pada hidupnya adalah baik, sebab Dia adalah Bapa yang baik. Setelah manusia diciptakan pada hari yang ke-6, manusia ditempatkan di Taman Eden. Bukan di Taman Safari. Bukan di Taman Monas. Bukan di padang gurun. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan manusia. Tuhan baik. Bahkan manusia yang sudah mendapatkan yang terbaik pun masih berbuat dosa. Lalu apa yang terjadi pada waktu manusia berbuat dosa? Adakah Tuhan kurang kebaikannya? Sudahlah. Manusia yang aku sudah berbuat baik kepada manusia. Udahlah, manusia malah berdosa. Udahlah, stop. Itulah sikap kita manusia, bukan? Kita baik hanya pada waktu orang baik kepada kita. Waktu orang berubah kebaikannya, maka berubah pula kebaikan kita. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Alkitab berkata, Tuhan berbuat baik kepada manusia. Walaupun manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Alkitab berkata, Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Allah mencari manusia. Betapa baiknya Tuhan kita. Haleluya. Tuhan terus memberikan yang terbaik. Manusia terus berbuat dosa. Dan pada akhirnya kita berkata, Tuhan di puncaknya Dia sendiri turun ke dalam dunia. Dan kita kenal melalui Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saudara dan saya. Apakah Tuhan tidak baik? Kebaikan mana lagi yang kita masih sangsikan dari Tuhan? Dia memberi yang baik. Yang terbaik pada kita, terbaik menurut pemandangannya, bukan menurut maunya kita. Masalah pergumulan yang kita hadapi tidak serta-merta menjadikan Tuhan itu seolah-olah tidak baik. Karena Tuhan tidak bisa tidak baik. Tuhan selalu baik. Lalu bagaimana Pak kalau Tuhan menghukum? Saat Tuhan menghukum, Tuhan sedang menyatakan kebaikannya untuk dunia ini.
Menjadi bapak yang baik tidak berarti harus memberi apa saja yang diminta oleh anak-anak kita. Sama seperti Bapak di sorga, Bapak yang baik memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, karena Dia mengerti apa yang terbaik. Bapak yang baik tidak akan memberikan kepada anaknya pisau saat anaknya itu masih berusia 3 tahun. Walaupun anak ini merengek, menangis, meronta-ronta, minta pisau. Walaupun pisau itu adalah pisau emas, kita tidak akan memberikannya, bukan? Kenapa? Karena kita tahu itu tidak baik. Bagi anak ini mungkin pisau itu baik, indah, dari emas. Percayalah, kebaikan kita terbatas hanya pada pemandangan mata. Tetapi kebaikan Tuhan lebih dari segala-galanya. Karena Dialah Allah yang baik. Apa yang terlihat baik belum tentu baik, karena Bapaklah yang tahu. Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Kejadian pasal 3. Kelihatan baik, terlihat baik untuk dimakan, namun sesungguhnya tidak baik. Itu sebenarnya Tuhan melarang Adam dan Hawa tentang buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Jangan kau makan buahnya. Adakah kita meragukan kebaikan Tuhan hari-hari? Siapa di antara kita yang hari-hari ini merasakan bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak care, Tuhan tidak mengerti. Masalah dan pergumulan yang kita hadapi tidak berarti bahwa Bapa di sorga tidak baik. Bapak kita baik. Kalaupun Dia tidak memberi apa yang kita minta, karena Dia menyediakan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Lalu sudahkah Anda dan saya juga menjadi bapak yang baik selama ini? Mari kita belajar menjadi bapak yang baik dengan memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Apa itu? Atau apa artinya bapak yang baik? Bukan sekedar minta, bukan sekedar memberi apa saja yang diminta oleh anak-anak kita. Bapak yang baik tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Yang kedua, bapak yang baik mengerti kebutuhan anak-anaknya. Ayat 9, adakah seorang daripadamu, Matius 7 ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Kenapa kok harus diberi batu kalau anaknya minta roti? Mungkin bapaknya kurang sehat ini. Itu sebabnya Yesus berkata, adakah daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Kenapa kok roti, kenapa kok batu di situ? Ingatkah saudara, bahwa roti adalah kebutuhan dasar bagi manusia saat itu di daerah tempat Yesus melayani. Itu sebabnya kalau kita membaca Matius pasal yang keempat, pertama kali Yesus setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Alkitab berkata, maka Yesus dicobai oleh iblis, dan pencobaan yang pertama, iblis berkata, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Kenapa? Iblis tahu bahwa Yesus sedang lapar waktu itu. Dan Yesus membutuhkan roti. Kenapa? Roti adalah kebutuhan utama. Sudah dikasih Tuhan, kalau kita membaca, Bapa yang baik tidak akan memberi batu kalau anaknya minta roti. Karena Bapa yang baik mengerti kebutuhan anak-anaknya. Jadi yang pertama tadi, bapak yang baik memberi yang terbaik untuk anak-anaknya. Yang kedua, bapak yang baik mengerti kebutuhan anak-anaknya. NASA sedang berusaha untuk mencari planet lain yang bisa ditempati oleh manusia. Itu sebabnya mengirimkan wahana antariksa untuk pergi ke Mars, mencari kalau di sana bisa ditemukan air
Katanya ada bekas sungai, ya. Karena kebutuhan dasar manusia adalah adanya, untuk manusia hidup, adalah bahwa planet itu harus ada air, yang kedua harus ada oksigen. Tapi sebetulnya bukan hanya air dan oksigen saja. Kalau kita teliti, sebetulnya gaya gravitasi juga dibutuhkan. Bagaimana kita tinggal di satu planet tidak ada gravitasi? Masa kita mau terbang, saudara? Ya, ada oksigen, ada air, kebutuhan utama. Itu sebabnya saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan di bumi. Kenapa? Sebab Tuhan mengerti kebutuhan Anda dan saya adalah air dan oksigen. Saya tidak yakin kalau NASA, lembaga antariksa Amerika, bisa menemukan tempat selain di bumi ini, tempat yang bisa dihuni oleh manusia. Sebab saya yakin dan percaya Allah, pencipta langit dan bumi, mengerti betul apa yang dibutuhkan manusia, apa yang dibutuhkan saudara dan saya. Jadi hari ini pun saya percaya Tuhan mengerti kebutuhan Anda dan saya karena kita adalah anak-anaknya. Anda ditempatkan di mana hari ini? Ada orang bingung. Dulu di Indonesia kepengen pindah Amerika. Di Amerika pengen balik Indonesia lagi. Sudah di Indonesia pengen balik Amerika lagi. Di Amerika berapa bulan nggak tahan pengen balik Indonesia. Lah maunya di mana ini? Sadarlah bahwa dimanapun Tuhan menempatkan kita, kita percaya bahwa Tuhan mengerti apa yang kita butuhkan. Tempat itu adalah tempat yang terbaik untuk saudara dan saya tinggal. Lalu ada orang berkata, iya Pak, ini bagaimana Pak, istri saya, aduh saya menyesal Pak menikah dengan dia Pak, aduh tiap hari pusing kepala Pak mulutnya nggak bisa berhenti Pak, kayak radio rusak Pak, buka terus dari terbit matahari sampai pada masuknya Pak. Saudara, tahukah engkau bahwa itulah yang terbaik yang Tuhan berikan untuk Anda. Kenapa? Sebab Dia Bapak kita, Dia mengerti kebutuhan kita. Punya istri yang seperti aja kita nggak bertobat, apalagi kalau punya istri yang diam. Bapak yang baik mengerti kebutuhan anak-anaknya. Sudah belum kita jadi bapak yang baik buat anak-anak kita? Apakah kita mengerti kebutuhan anak-anak kita? Oh ya, saya ngerti kebutuhannya sekolah, buku, kebutuhannya duit, kebutuhannya sepeda motor, mobil, dan sebagainya, bayar uang sekolah, kebutuhannya makan, minum, saya sudah cukupin kok. Belum. Itu baru sebagian dari kebutuhan anak-anak kita. Ngerti nggak kita kebutuhan anak-anak kita itu apa? Bukan sekedar uang, bukan. Bukan sekedar cellphone, smartphone. Bukan sekedar ada orang belikan anaknya setiap tahun beli iPhone baru. Keluar iPhone baru belikan, keluar iPhone baru belikan, keluar iPhone baru belikan. Bukan itu. Apa kebutuhan utama anak-anak kita? Kebutuhan utama anak-anak kita adalah pendidikan rohani. Sudah belum kita memberikan pendidikan rohani untuk anak-anak kita? Pernah berdoa untuk anak-anak kita? Pernah mengajari mereka membaca Alkitab? Pernah mengajak mereka berdoa? Pernah membacakan cerita untuk anak-anak kita? Pernah menegur mereka kalau mereka salah? Pernah menegur mereka kalau mereka jauh dari Tuhan? Terlalu banyak bapak di dalam dunia ini yang tidak mengerti kebutuhan anak-anaknya. Jangan hanya memberi anak-anak kita itu smartphone, iPhone, iPad, iWatch, dan semua yang lainnya. Dan semua gadget yang baik. Berikan kepada anak-anak kita pendidikan rohani. Berikan kepada anak-anak kita pendidikan rohani yang cukup. Pembacaan Alkitab, bersekutu bersama, pergi ke gereja bersama. Pernah enggak Bapak pergi ke gereja sama-sama dengan anaknya? Ini contoh dan teladan dalam hidup sehari-hari. Itulah Bapak yang baik. Mungkin kita berkata, wah Pak, saya ini kayaknya khotbahnya nggak cocok buat saya Pak. Saya single parent Pak, sudah nggak punya suami Pak. Ini berlaku juga untuk setiap orang tua, bukan melulu kepada Bapak. Ya, tidak kebetulan hari ini kita sedang merayakan
hari Bapa atau Father's Day, tapi sesungguhnya firman ini berlaku untuk setiap orang tua. Orang tua yang baik, mengerti, memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Orang tua yang baik, mengerti kebutuhan anak-anaknya. Kebutuhan mereka bukan sekedar sekolah yang tinggi-tinggi, sekolah berprestasi, bukan. Kebutuhan mereka adalah mereka membutuhkan Tuhan. Anda dan saya sebagai orang tua adalah wakil Tuhan di atas muka bumi untuk anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita. Jadilah bapak yang baik. Jadilah orang tua yang baik, yang mengerti kebutuhan anak-anak kita. Yang ketiga, yang terakhir, ayat yang ke-9. Matius pasal yang ke-7 ayat 9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ayat 10, atau memberi ular, perhatikan ayat 10, atau memberi ular jika ia meminta ikan. Apa ini? Atau memberi ular jika ia meminta ikan. Bapak yang baik tidak memberi ular jika anaknya meminta ikan. Kenapa? Karena ular sangat berbahaya, ular bisa mematikan, ular bisa mencelakakan, bahkan ular bisa membunuh anaknya. Bapak yang baik, yang ketiga, adalah bapak yang mengasihi anak-anaknya. Bukan menjerumuskan, bukan mencelakakan, bukan merasa tersaingi, bukan merasa rugi kalau ada anaknya. Justru bapak yang baik mengasihi anaknya. Orang tua yang baik mengasihi anak. Saya sudah mengasihi anak saya kok, Pak. Saya sudah mengasihi. Apa ya, kalau ulang tahun saya beri hadiah. Kalau naik kelas saya kasih hadiah. Betul. Tidak salah. Tapi mengasihi bukan sekedar memberi hadiah. Bapak yang mengasihi anaknya, bapak yang baik mengasihi anaknya, bapak yang baik memelihara dengan begitu rupa. Coba lihat bapak di surga, dia bapak yang baik. Kita sudah punya contoh bapak yang baik. Siapa dia? Bapak di surga. Tidak ada contoh yang paling sempurna tentang seorang bapak yang baik kecuali bapak kita di surga. Bapa di sorga telah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Dia tidak membiarkan kita di dalam bahaya. Bapa yang baik tidak membiarkan anaknya jalan sendiri. Masa bodoh nak, jalan sendiri nak. Tapi Bapa yang baik memastikan bahwa anaknya menempuh jalan yang benar. Bapa yang baik memastikan anaknya dapat ikan, bukan telur, bukan ular. Bapak yang baik memastikan yang ada di dalam genggaman tangan anaknya adalah ikan, bukan ular. Dia tidak membiarkan kita dalam bahaya. Itu sebabnya Bapak kita di surga, Dia memberikan kepada kita Roh Kudus, supaya kita tidak berjalan sendiri. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus, yang menolong kita di dalam segala kelemahan kita. Kenapa? Karena Dia Bapak yang baik. Jadi Roh Kudus bukan sesuatu yang ditahan-tahan oleh Bapa. Bukan. Dia Bapa yang baik, Dia memberikan Roh Kudus. Dia mengasihi kita, menjaga kita dengan para malaikatnya. Otomatis. Tidak usah bayar. Malaikat yang melindungi kita. Malaikat yang menjaga kita siang dan malam, Tuhan berikan kepada kita, anak-anaknya, untuk menjaga kita. Anda bisa menyewa atau membayar satpam atau security. Tapi ketahuilah ada malaikat Tuhan yang Tuhan kirimkan untuk menjaga kita, anak-anaknya. Karena firman Tuhan mengatakannya. Dan para malaikatnya menjaga kita tanpa harus diaktifasi. Hari-hari ini ada ajaran yang entah dari mana. Judulnya mengaktifasi pelayanan malaikat. Ya silakan saja. Tapi tidak ada ayat berkata mengaktifasi pelayanan malaikat. Silakan dicari di Alkitab. Karena Tuhan sudah memberikan. Tuhan yang berkuasa. Dia Bapak kita yang mengerti, Dia Bapak kita yang mengasihi. Semua karena kasih-Nya.
Kalau kita punya Bapak yang begitu mengasihi kita, pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita menjadi Bapak yang baik buat anak-anak kita? Sudahkah kita mengasihi mereka dengan hadir di tengah-tengah mereka, memastikan mereka memilih ikan dan bukan ular? Anak saya yang kecil selesai dari college. Dia tanya kepada saya, Pak, saya mesti masuk mana? Semua diterima. UC San Diego diterima. UC Irvine diterima. Cal Poly San Luis Obispo diterima. UCLA diterima. UC Santa Barbara diterima. USC diterima. Pesan saya cuma satu. Papa ingin kamu jadi anak yang takut Tuhan. 2, jadi berkat untuk bangsa-bangsa. Yang ketiga, kamu hidup di jalan yang benar dan tidak jadi orang yang tidak tahu Tuhan dan tidak tahu aturan dan stres. Lalu dia mulai menimbang-nimbang dan bertanya. Saya memberikan pertimbangan yang cukup dari segi keuangan dan sebagainya. Bapak yang baik mengasihi anak-anaknya. Anak pernah berbuat salah. Anak bisa saja berbuat salah. Sama seperti kita juga seringkali berbuat salah kepada Bapak di sorga. Tapi jadilah Bapak yang baik. Di mana anak merasa secure. Anak-anak merasa aman untuk berbicara, meminta pertimbangan kepada kita. Kasih anak-anak. Sediakan waktu. Mungkin nongkrong di coffee shop. Mungkin nongkrong beli boba. Duduk sama-sama. Karena kita mengasihi. Kasih tidak harus selalu berupa uang, 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 dan uang. Kasih bukan berarti selalu berisi materi. Kasih bukan namanya gadget, iPad, smartphone, dan sebagainya. Kasih berarti memastikan bahwa yang di tangan mereka adalah ikan dan bukan ular. Memastikan bahwa mereka memilih ikan dan bukan ular. Memastikan bahwa mereka tidak menyimpan ular di smartphone mereka. Dan mereka tidak menyimpan ular di iPad mereka. Memastikan tidak ada ular di dalam pikiran mereka. Memastikan bahwa yang mereka cari adalah ikan, bukan ular. Yang mereka kejar adalah ikan, bukan ular. Itulah Bapak yang baik, yang mengasihi anak-anaknya. Jadilah Bapak yang baik. Jadilah orang tua yang baik. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami sudah belajar firman-Mu tentang bagaimana menjadi Bapak yang baik, bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kami bersyukur kami boleh memiliki Bapak yang baik, Bapak kami di sorga. Ajari kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa kami tidak pernah sendiri. Karena ada Bapak di sorga yang mempedulikan kami, yang mengasihi kami, yang mengerti apa yang kami butuhkan, dan yang memberikan yang terbaik kepada kami. Jadikan kami Tuhan orang-orang yang menjadikan Engkau sebagai tempat kami berlindung, tempat kami berlari, tempat kami berseru, tempat kami berteduh. Bukan dunia ini, karena dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Bapak di sorga, tolong kami. Pegang tangan kami, jangan biarkan kami berjalan sendiri. Mampukan kami terus, ya Tuhan, berjalan mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Tapi mampukan juga kami Tuhan sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu. Jadikan kami orang tua yang baik, yang mengerti apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam hidup ini. Sehingga Tuhan, generasi
yang dilahirkan setelah kami menjadi generasi yang memuliakan Engkau, generasi yang takut akan Engkau, yang olehnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Diberkatilah orang yang sudah mendengarkan, yang sudah menyaksikan tayangan video ini Tuhan, supaya kami juga boleh memberkati bangsa-bangsa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Biarlah anugerah Allah Bapa melalui Putra yang tunggal, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan sukacita Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita sekalian, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Haleluya.